Halo, saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laringitis atau tracheitis akut. Akut laringitis ini tingkat kemampuannya 4A, jadi kita diharapkan bisa menangani hingga tuntas. Laring merupakan pita suara atau pintu masuk ke saluran nafas ya, yang biasanya berguna untuk respirasi dan fonasi. Peradangan pada laring biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur, serta juga dapat disebabkan oleh penggunaan suara yang berlebihan, pajanan terhadap polutan eksogen atau infeksi pada pita suara, reflux gastroesofageal, bronkitis, serta pneumonia. Laringitis pada anak lebih sering terjadi pada usia 3 hingga 3 tahun, 3 bulan hingga 3 tahun. Biasanya disertai dengan inflamasi pada trakea dan bronkus yang biasanya disebut sebagai Crohn disease atau penyakit Crohn. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh virus, yaitu parainfluenza, adenovirus, virus influenza tipe A dan B, rhinovirus, serta campak dan Mycobacterium pneumoniae. Faktor resikonya adalah pajanan suara yang berlebihan, pajanan terhadap zat iritatif seperti asap rokok, ramu-ramuan, serta minuman-minuman alkohol, adanya reflux gastroesofageal, bronkitis, serta pneumonia, rinitis alergi, perubahan suhu yang tiba-tiba, malnutrisi, serta keadaan menurunnya sistem imun atau daya tahan tubuh. Pada laringitis akut ini merupakan kebanyakan disebabkan oleh kelanjutan dari rhinofaringitis. Pada anak-anak harus berhati-hati terhadap bahaya adanya sumbatan jalan nafas pada bagian atas. Gejalanya cenderung demam, malaise, suara parau, afoni, nyeri telan atau pada saat bicara, batuk. Pada pemeriksaan didapatkan permukaan laring yang edem, hiperemi, disertai dengan tanda-tanda radang akut pada hidung serta sinus paranasal. Terapi yang disarankan adalah voice rest atau istirahat suara, jadi kita harus mengurangi suara atau paling tidak kita nggak boleh ngomong terlalu banyak. Kelembapan atau humidifikasi bila kurang lembab biasanya bisa dibantu dengan nebulizer atau obat-obatan. Hindari iritasi dari laring seperti rokok, pedas, es. Bisa ditambahkan antibiotika. Apabila terjadi sumbatan jalan napas, maka perlu diberikan steroid serta tracheostomi. Laringitis ini ada laringitis akut, yaitu dan laringitis kronis. Batasnya adalah sekitar 12 minggu atau 3 bulan ya. Laringitis kronis berasal dari infeksi kronis di hidung, sinus, deviasi berat, polip atau vocal abuse atau bicara dengan suara yang keras, serta reflux. Cirinya adalah mukosa laring hiperemi dan menebal, suaranya parau menetap, rasa mengganjal, berdehem tanpa sekret. Pada pemeriksaan akan didapatkan laring menebal tidak rata, serta dapat pula hiperemis. Apabila ada massa di sana maka perlu dilakukan biopsi. Untuk terapi mengobatinya seperti mengobati peradangan hidung. Faring ini menjadi penyebab laringitis kronis dan vocal rest. Ini merupakan contoh ya penampakan dari laringitis akut. Normal laring itu warnanya warnanya jadi ini ya, putih seperti pita ya, permukaannya rata. Tapi pada akut laringitis dia tampak bengkak dan sekretnya banyak. Apabila pada laringitis kronis maka pita suaranya ini kalau dibandingkan yang ini jadi cenderung lebih menebal ya. Tapi memang tidak setebal dari akut laringitis. Laringitis kronis dibagi menjadi yang spesifik dibagi menjadi dua, yaitu laringitis tuberkulosa dan laringitis luestica. Untuk laringitis tuberkulosa biasanya kebanyakan merupakan infeksi sekunder dari TB paru yang ditularkan melalui sputum dari orang yang terinfeksi, biasanya pada anak-anak usia muda dan disertai dengan pembentukan tuberkel serta pada stadium yang proliferatif itu dapat adanya perubahan jaringan hingga berwarna putih ya biasanya. Cenderung berada pada bagian posterior dari laring yang
infeksi. Terdapat 4 stadium TB laring, yaitu stadium infiltrasi, di mana mukosa laring membengkak, hiperemi pada bagian posterior, warnanya pucat, berbentuk tuberkel di daerah submukosa, tampak seperti bintik-bintik kebiruan, tuberkel membesar, menyatu sehingga mukosa atasnya renggang, bila pecah akan timbul ulkus. Stadium kedua adalah stadium ulserasi, yaitu ulkus yang membesar, dangkal, batasnya ditutupi oleh perkejuan dan terasa nyeri oleh pasien. Pada stadium perikondritis, ulkus akan makin dalam dan mengenai kartilago laring. Paling sering terkena adalah kartilago arytenoid dan epiglotis, sehingga terbentuk nanah yang bau hingga berbentuk sphincter. Pada stadium ini keadaan pasien akan buruk serta dapat meninggal. Bila bertahan, maka akan berlanjut ke stadium akhir, yaitu fibrotuberkulosis. Stadium fibrotuberkulosis ini berbentuk fibrotuberkulosis pada dinding posterior pita suara serta subglotis. Untuk pengobatannya biasanya diberikan sesuai dengan pengobatan OAE, ya standar WHO. Yang selanjutnya adalah sipilis laringitis. Biasanya disebabkan oleh infeksi pada laring dengan ditandai dengan pembentukan guma, yaitu lesi yang paling sering ya pada epiglotis, serta apabila terjadi infiltrasi yang diffuse akan menimbulkan ulcer juga, dan biasanya yang terbanyak adalah mengenai hampir semua bagian laring ya. Ulserasi dari sifilis laringitis ini ada 2 macam, yaitu ada yang small tapi superficial, jadi kecil, superficial ulcer yang berada di daerah epiglotis atau arytenoid, serta atau yang satunya ulserasi yang dalam, biasanya cenderung berada di epiglotis, merupakan akibat dari terbentuknya guma. Untuk tes bisa dilakukan tes non-treponema, yaitu biasanya dilakukan rapid plasma regen atau VDRL, atau tes spesifik treponema. Untuk terapinya pada sifilis premier dan sekunder bisa diberikan doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 30 hari. Apabila hamil bisa diganti menjadi erythromycin 500 per oral 4 kali sehari. Tapi apabila kuman sifilisnya sudah tidur tapi laten, maka dapat diberikan doxycycline 2 kali 100 mg per hari minimal 30 hari, atau ceftriaxone per IV 1 gram sehari selama 10 hari. Apabila hamil, maka dapat diberikan erythromycin dengan dosis 500 mg per oral 4 kali sehari minimal dalam 30 hari. Diagnosis banding dari laringitis ini adalah benda asing pada laring, faringitis, bronkiolitis, bronkitis, pneumonia, dan tumor laring. Komplikasinya yang paling sering adalah pneumonia dan bronkitis. Penata laksanaannya untuk laringitis ini adalah istirahat cukup, terutama pada laringitis akibat virus. Istirahat ini juga meliputi pengistirahatan pita suara, menghindari iritan yang memicu nyeri tenggorok atau alergi atau batuk, menghindari udara dingin, minum air putih yang banyak, terutama cairan yang banyak, terutama air putih, berhenti merokok dan konsumsi alkohol bila diperlukan rehabilitasi suara. Untuk pengobatan simptomatis dapat diberikan paracetamol atau ibuprofen sebagai antipiretik jika pasien ada demam. Apabila nyeri tenggorok ini dapat diberikan analgesik, bila hidung tersumbat dapat diberikan dekongestan nasal seperti fenilpropanolamin, efedrin atau pseudoefedrin. Pemberian antibiotika dilakukan bila peradangan dari paru, bila penyebab berupa Streptococcus grup A dapat ditemukan melalui kultur. Pada kasus ini antibiotika dapat digunakan merupakan penisilin. PPI atau proton pump inhibitor itu bisa digunakan untuk laringitis dengan penyebabnya yang mengarah reflux ya. Kortikosteroid dapat diberikan apabila laringitis dirasakan berat. Apabila terjadi sumbatan laring, maka harus dilakukan tracheostomi atau pemasangan pipa tracheostomi. Pada laringitis TB, biasanya terapi sesuai dengan obat antituberkulosa.
Sedangkan pada laringitis luetica diberikan obat sesuai dengan penyakit flues atau sifilis, yaitu penisilin dengan dosis yang tinggi. Untuk kriteria rujukan atau masuk rumah sakit bila pasien di bawah 3 tahun, terdapat tanda sumbatan jalan napas, tampak toksik, cyanosis, hidrasi atau exhausted, capean lemas ya, dan curiga adanya tumor laring serta perawatan di rumah dirasakan kurang memadai. Terima kasih.